Udah, silakan bisa direkod. Oke, nah jadi sebelumnya untuk di dalam reservoir kita gitu ya, ada beberapa persamaan yang dipakai, yaitu persamaan kontinuitas, persamaan Darcy, sama persamaan keadaan. Nah, kalau dari material balance-nya, ya, itu kita bisa pakai beberapa persamaan sehingga dihasilkan ini gitu ya. Kemarin yang delta AO, ada yang mesti ingat apa dikali apa? Delta AO apa dikali apa? Ayo dilihat lagi resumenya. Kemarin ada 2 komponen nih untuk yang delta AO-nya. Ayo, ada yang nyatet nggak kemarin delta AO-nya itu apa? Transmissibility. Satu lagi apa? Mobility. Mobility, Bu. Oke. Mobility. Gitu ya. Nah, baru nanti dari hasil delta AO kali delta P itu sama dengan ininya gitu ya, rate of akumulasinya. Ya, laju akumulasinya. Ya, kita ingat lagi nih. I plus 1, I min 1. Ya, terus kalau waktu indeksnya N plus 1 sama N min 1. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari oil material balance gitu ya. Sekarang kalau misalnya menyelesaikan ini gitu ya, maka kita butuh beberapa metode gitu ya supaya kita bisa tahu kira-kira distribusi tekanannya tuh berapa di sel kita atau di grid kita gitu ya, di kotak-kotak kita. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama itu disebut dengan implicit pressure, explicit saturation atau IMPES gitu ya. Jadi gampangnya, sebentar. Oke. Jadi gampangnya ada dua metode untuk penyelesaian si persamaan material balance tadi, atau intinya persamaan dari finite difference-nya. Gitu ya. Yang pertama ada metode implisit, gitu ya. Ada yang kedua metode eksplisit. Nah, jadi dari persamaan tadi nih, ya dari persamaan material balance tadi, nanti si metode eksplisit ini itu digunakan untuk apa aja? Bisa untuk menyelesaikan pressure-nya, bisa untuk menyelesaikan saturasinya. Ya, untuk penyelesaian pressure sama saturasi. Nah, di sini dibilang IMPES ini ya, implicit pressure, explicit saturation, itu digunakan untuk persamaan material balance untuk yang multifasa gitu ya, yang ada di dalamnya ada oil, ada gas, sama ada air. Gitu ya. Nah, semua variabelnya itu yang dalam bentuk tekanan, ya variabel tekanannya dikalkulasikan atau dihitung secara implisit, sedangkan semua variabel saturasi dikerjakan secara eksplisit gitu ya. Jadi
dua variabel tersebut dikerjakan atau diketahui penyelesaiannya itu secara berbeda gitu, yang satu implisit, yang satu eksplisit. Nah, apa bedanya implisit sama eksplisit? Ya, sekarang kita lihat. Oke, ini tadi persamaan untuk material balance-nya. Ya. Ini yang delta AO kali delta P sama dengan 1 per delta T, itu adalah persamaan tadi material balance-nya. Ya. Nah, yang tadi pertama salah satunya adalah IMPES gitu ya, yaitu implicit pressure, explicit saturation. Nah, apa itu? Kita lihat di sini. Kemarin kita punya domain atau indeks ya, indeks waktu itu adalah n plus 1 sama n min 1 gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin implisit ya, kalau kita ngomongin implisit itu kita ngomonginnya di masa yang akan datang gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin eksplisit itu kita ngomonginnya masa yang sekarang gitu ya, masa yang sekarang. Nah, kalau yang indeks yang ini nih, yang n plus 1 berarti besok dikurang hari ini misalnya ya, ini nggak berubah. Yang kita lihat berubah itu yang di sebelah kirinya. Ya, yang kita lihat yang berubah itu sebelah kirinya. Yang sebelah kanan ini nggak berubah karena intinya dia adalah rate of akumulasi. Jadi akumulasi besok dikurang hari ini gitu ya, rate of accumulation. Nah, yang sebelah kiri ini ya itu yang kita lihat gitu ya, yang kita lihat dari cadangannya berapa. Oke. Nah, yang ini yang kita ubah-ubah secara implisit atau eksplisit. Oke. Nah, kalau yang implicit pressure, maka tadi pressure-nya secara implisit, yaitu N plus 1. Sedangkan kalau eksplisit, ya eksplisit itu adanya di saat N-nya. Ya, jadi delta AO-nya itu secara eksplisit, delta P-nya secara implisitnya. Terus kita bandingin kalau dia fully implicit nih. Ya, kalau fully implicit dia dua-duanya N plus 1 atau di masa depan, di masa yang akan datang yang kita lihat. Ya, jadi kita menebak-nebak nih, makanya dibilangnya implicit. Kalau eksplisit kan langsung ya kelihatan gitu, makanya di perhitungannya dari masa ini, ya yang eksplisitnya. Gitu. Sedangkan kalau yang implisit dari masa depannya, gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini untuk persamaan kalau kita punya 3 fase. Ya, satu ada oil-nya, ada water-nya, ada gasnya. Oke. Jadi perbedaannya adalah di komponennya gitu ya. Komponen yang A-nya, terus SO-nya, sama BO-nya itu diganti jadi AW, SW, dan BW. Gitu ya. Jadi masing-masing diubah berdasarkan fasenya atau komponennya. Ya, komponen oil, itu ya. Komponen water, terus komponen gas. Oke. Nah, di sini ada asumsinya. Ya, di sini asumsinya yang pertama, tekanan kapilaritasnya itu diabaikan. Ya, jadi dia dilihat satu kesatuan tekanan reservoirnya, ya, tekanan air di reservoirnya. Terus tidak ada solution gas. Ya, jadi nanti tidak ada misalnya perubahan
dari fase oilnya terus dia ekspansi terus ngelepasin gas itu nggak ada, gitu ya. Terus adanya gravity gitu ya. Jadi dia dipengaruhi ya, tekanannya dipengaruhi salah satunya oleh gravity. Dan ini adalah variabelnya diambil ketika saat produksi gitu ya. Jadi ketika mulai diproduksikan kita hitung misalnya berapa tekanan reservoirnya, berapa saturasinya. Gitu ya, asumsinya yang digunakan. Oke. Nah, ini untuk persamaan saturasinya gitu ya. Kalau tadi kita lihatnya cuman dari persamaan material balance gitu ya. Nah, kalau ini hasil dari persamaan yang saturasi. Tapi kita akan masuk ke sini setelah proses yang sebelumnya ini, sebelum ini. Oke. Nah, ini kita skip dulu ya. Karena sekarang kita masuk ke ini dulu. Oke. Jadi dari persamaan kemarin finite difference gitu ya. Apa kata lainnya finite difference? Persamaan beda hingga. Ya, persamaan beda hingga. Terus ada yang forward. Ya, untuk yang forward berarti kita pakai yang gitu ya, sama dengan PI tambah delta X kuadrat per 2 faktorial delta X kuadrat sampai pada X kuadrat selanjutnya. Terus yang pakai backward itu jadinya PI min 1 ditambah delta X, kurang delta X per ditambah delta X kuadrat 2 faktorial per dx kuadrat minus bla bla bla. Gitu ya. Sebenarnya ini tinggal dipindahin aja. Kalau misalkan backward itu apa? Dia yang I plus 1 ya. Back forward salah. Forward itu adalah yang I plus 1 dikurang I. Gitu ya. Jadi forward itu dari sini kurang sini. Sedangkan kalau yang backward itu I dikurang I min 1. Gitu ya. I dikurang I min 1. Jadi nanti ini dikurang ini ya, PI plus 1 dikurang PI sama dengan bla bla bla. Terus kalau backward PI dikurang PI min 1 sama dengan bla bla bla. Gitu ya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah yang sentralnya. Ya, kenapa pakai yang sentral? Kenapa pakai yang sentral? Karena balik lagi ke persamaan difusivitas. Ya, persamaan difusivitas apa, masih ingat nggak? Apa isinya persamaan difusivitas? Yang dari 3 persamaan itu loh. Tadi kontinuitas, Darcy, sama persamaan keadaan. Hasilnya apa? Saya kasih clue nih. Delta kuadrat
Apa ini persamaan difusivitas untuk Delta kuadrat P. ya, delta kuadrat apa? P. Oke, sama dengan Porositas kali viskositas kali kompresibilitas total bagi K kali dP per dt. Oke. Artinya apa ini? Delta kuadrat P-nya ini kalau dijabarin lagi apa? Delta 2P per delta X2. X kuadrat, terus kalau 2 dimensi delta kuadrat P per dy kuadrat, kalau 3 dimensi Delta Y kuadrat. 2P per dx kuadrat. Delta dz kuadrat. 2 kuadrat. Ya. Itu ya. Nah, berarti di sini kita punya dua apa namanya indeks gitu ya. Satu ada terhadap ruang atau terhadap posisi x, y, z ya, terhadap suatu posisi. Yang satu lagi terhadap waktu ya, dp per dt. Kemarin dp per dt itu udah saya turunin, hasilnya apa? Ingat nggak? dp per dt sama dengan ya, kalau di sini saya punya I plus 1, kalau N juga sama. Ada N plus 1 sama N min 1. Berarti kalau dp per dt, perubahan tekanan terhadap waktu adalah tekanan saat di masa depan, ya, P saat N plus 1 kurang PN ya, per delta T. dikurang PN per delta T. Nah, yang kita lihat itu adalah di titik acuan. Ya, jadi ini adalah PI sama PI juga. Ya, jadi di sini kita nggak ngomongin posisinya, tapi kita ngomongin waktunya. Makanya di sini cuman PI sama PI. Ya, PI N plus 1 dikurang PI pangkat N dibagi delta T. Gitu ya. Nah, berarti kita punya nih ya persamaan atau penyelesaian ya, salah satunya langkahnya untuk menjabarkan ini nih, persamaan difusivitas ini ya. dp per dt kita udah ada. Ya, dp per dt udah ada. Yang belum ada yang del kuadrat P-nya ini. Ya, entah itu d kuadrat P per dx kuadrat, d kuadrat P per dy kuadrat, atau d kuadrat P per dz kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba dilihat ya untuk ini nih, untuk persamaan yang sebelah kiri ya, saya bilang komponen yang sebelah kiri ya, warna pink itu pakai apa tadi, central difference ya. Kalau kita pakai kemarin central difference itu udah diturunkan, hasilnya adalah ini, saya hapus dulu ya. Pakai central difference. Ya, central difference. Ya enggak? Di mana hasil dari central difference itu setelah ditambahkan ya ini dan ini gitu ya. Itu nanti hasilnya adalah d kuadrat P per dx kuadrat sama dengan PI plus 1 ya enggak? Dikurang ditambah PI min 1 dikurang 2PI dibagi delta X kuadrat. Ya nggak? Berarti PI ya, tekanan di titik acuan, dikurang yang di belakang, gitu ya. Salah kebalik. PI plus 1, tekanan di depan, dikurang tekanan di sini, dikurang 2 kali di tekanan di tengah-tengah atau di acuannya. Ya. Ini kurang ini, ya, I plus 1 kurang I min 1 dikurang 2 kali yang di tengah-tengah.
Ya, ini I. Gitu, jadi di titik depan, belakang dikurang 2 kali PI. Ya, 2 kali PI. Ini I plus 1, ini I min 1. Ya, jadi kita dapat nih, kalau untuk yang D kuadrat P per DX kuadratnya sama dengan ini. PI plus 1 kurang, ditambah PI min 1 dikurang 2 PI. Ya, atau nanti saya tulisnya gini aja deh, biar berurutan. Ya, PI plus 1 dikurang 2 PI ditambah PI minus 1. Ya, jadi depan, tengah, belakang. Terus dibagi delta X kuadrat. Oke. Ya. Berarti kalau kita udah punya komponen kiri sama komponen kanan, ya, komponen kanan, bisa kita tulis ya persamaan difusivitasnya. Jadi persamaan difusivitasnya, persamaan difusivitas menjadi yang sebelah kiri dulu nih, kita tulis PI plus 1 dikurang 2 PI, ya, I-nya indeksnya di bawah, ditambah PI minus 1, gitu ya, dibagi delta X kuadrat, ya, sama dengan yang sebelah kanan ini. Ya, porositas, viskositas, kompresibilitas dibagi K, dikali dP per dt-nya apa? PN plus 1 dikurang PI, ini PI ya, PI dibagi delta T. Ya, ini persamaan difusivitas kita yang baru. Ya, atau kalau biar mudah, bukan biar mudah, biar sama semua ya, karena delta X kuadrat ini bisa bisa langsung dihitung gitu ya, perbedaan jaraknya. Maka ini saya pindah ke sebelah kanan aja nih, delta X kuadrat yang di bawah, saya pindah jadi di sebelah kanan. Jadi di sini, dikali delta X kuadrat. Ya, jadi yang di sini tadi saya pindah ke kanan. Oke, maka, ya ini saya hapus ya. Ya, maka kalau kita lihat dari sini nih, ada 2 penyelesaian yang bisa dilakukan, yaitu eksplisit, ya, dan implisit. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada 2 tadi, eksplisit sama implisit. Ya, yang eksplisit tadi
kita ngelihatnya ya sebagai pertimbangan kita tuh adalah di masa kini, masa sekarang. Berarti indeks waktunya adalah N gitu ya. Kalau implisit adalah di masa yang akan datang atau masa depan. Berarti indeks waktunya adalah N plus 1. Ya, indeks waktunya ini implisit di masa depan atau N plus 1. Nah, sekarang kita coba diperhatiin ya. Komponen pressure-nya, ya karena di sini kita belum pakai komponen saturasi, kita cuma pakai komponen pressure. Semua komponen pressure kalau di eksplisit, ya sebelah kiri ini dijadikan untuk indeks masa sekarang. Ya, yang di sebelah kanan nggak kita apa-apain, yang di sebelah kiri nih, yang komponen sebelah kiri. Berarti jadinya PI plus 1 pangkat N. Ya, karena masa sekarang. Dikurang 2 PI pangkat N. Ditambah PI min 1 pangkat N juga. Ya. Sama dengan delta. Sama dengan porositas, viskositas, kompresibilitas dibagi K gitu ya, dikali delta X kuadrat per delta T, ya delta T-nya kita majuin ke depan, dikali PI, ini kalau ini tetap ya, N plus 1 dikurang PI pangkat N. Ya, diulangin ya. Jadi dari persamaan baru difusivitas ini yang di bawah, ya, si komponen yang sebelah kiri ini, karena mau kita selesaikan secara eksplisit, maka dikasih indeks waktu. Nah, indeks waktunya sesuai dengan metodenya, yaitu eksplisit, yaitu di masa sekarang. Berarti jadi PI plus 1 indeks waktu saat ini atau N, dikurang 2 PIN ditambah PI min 1 N. Gitu ya. Sama dengan ini, ya si konstanta ini nih, semuanya di depan, dikali PI pangkat N plus 1 dikurang PI pangkat N. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kalau implisit, karena dia N plus 1, maka gimana jadinya? Coba saya mau tanya. Atau ada yang mau volunteer dulu, ini jadinya gimana untuk yang implisit? PI plus 1 pangkat N plus 1 Ibu. Iya, betul. Terus? Kurang 2 PI pangkat N plus 1 ditambah PI minus 1 di pangkat N plus 1. Oke, yang sebelah kanannya? Poros sama Ibu. PI. Ini tetap sama ya. N plus 1 dikurang PI N. N. Oke. Kayak gitu ya, kira-kira. Nah, yang dipakai adalah metode eksplisit dan implisit. Itu tergantung dari kita mau pendekatannya seperti apa. Terus, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang contoh kasusnya.
Ya, sekarang kita lihat ke contoh kasusnya. Saya punya grid. Ya, saya punya grid atau kumpulan dari beberapa sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pada saat awal atau kondisi awal, yaitu T sama dengan 0, pressure-nya adalah P init atau P inisial. Ya, saya bilang sebagai P sama dengan P init atau P inisial atau PI. Ya. Jangan PI, P init aja. Nanti ketukar sama PI yang satunya lagi. Oke. Nah, sebentar. Yang mau ditentukan adalah berapa P di setiap titik, ya, atau PI di setiap titik di masa yang akan datangnya, N plus 1. Ya, jadi kita mau memprediksi nih berapa tekanannya di grid 1, di grid 2, di grid 3, 4, 5, dan seterusnya. Di masa depan, ya, itu berapa tekanannya. Ya, berarti kita mau lihatnya, ya, bisa dari eksplisit, bisa dari implisit. Oke, sekarang saya mau pakai metode yang eksplisit dulu. Kenapa saya bilang bisa eksplisit dan implisit, padahal yang dicari N plus 1? Karena masing-masing metode ini, eksplisit dan implisit, minimal punya satu nih komponen yang ada PN plus 1-nya. Kalau yang ini dia banyak nih, PN plus 1, N plus 1, N plus 1, sama N plus 1. Nah, kalau di eksplisit, dia tetap punya komponennya PIN plus 1. Makanya saya bisa menggunakan si eksplisit ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di metode yang eksplisit, berarti persamaan yang 1. Oke. Persamaan 1 ini masih cukup panjang, gitu ya, masih cukup kompleks, makanya perlu disederhanakan lagi. Ya, caranya gimana? Dengan menyederhanakan, menyebut ini ya komponen K delta X kuadrat per delta T kuadrat sebagai misalnya di sini alfa. Ya. Sebagai alfa atau beta aja ya. Sebagai beta. Oke, kita sebut semua komponen ini sebagai beta. Maka persamaan 1 menjadi PI plus 1 pangkat N dikurang 2 PI pangkat N ditambah PI min 1 pangkat N sama dengan beta dikali PIN plus 1 dikurang PIN. Gitu ya. Oke. Ya, sekarang betanya kita kaliin sama yang di dalam sini. Oke. Ya,
jadi persamaannya PI plus 1N dikurang 2PIN ditambah PI min 1N sama dengan beta PIN plus 1 dikurang beta PI pangkat N. Ya. Nah, ini udah bisa kita kurang tambahin ya sama yang sebelah kiri, ya enggak? Ya. Jadi di sini yang sebelah kanan ini nih, minus beta ini, saya pindah ke kiri. Oke. Jadi PI plus 1 pangkat N dikurang 2 PIN ditambah PI min 1N. Ini karena dia ke kiri jadi plus gitu ya. Plus beta PI pangkat N sama dengan beta PI N plus 1. Oke. Ya, sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Nah, Ibu. Bisa, Ibu. oke. Terus berarti di sini udah ada dua nih ya, yang sama-sama PI pangkat N. Nah, saya kelompokin nih. PI sama ini. Jadi, apa? Minus 2 PIN plus beta PIN. Minus 2 PIN plus beta PIN. Iya nggak? Ya, jadi kalau kita tulis lagi di sini, PI plus 1N minus 2, ya, atau kalau saya mau bikin dia jadi kayak gini gimana? Minus 2 minus beta, ya, PIN ditambah PI min 1N sama dengan beta dikali PIN plus 1. Bener nggak? Ini kan sama ya, jadinya minus. Kalau kurungnya dibuka jadi minus. Sebentar, saya hapus. Ya. Minus 2 plus beta. Sama ya, minus 2 plus beta. Ya, jadi ini cuma digabungin di dalam. PI plus 1N dikurang 2 minus beta PIN ditambah PI min 1N. Sama dengan beta dikali PI N plus 1. Ya. Oke. Nah, langkah terakhirnya berarti sekarang kita tinggal mindahin si beta ini ke bagian kiri. Berarti dibagi gitu ya. Supaya apa? Supaya ujungnya kita dapat apa sih persamaan PIN plus 1-nya? Sesuai yang dicari di soal nih. PIN plus 1-nya. Ya. Sekarang saya hapus dulu nih yang implisitnya. Ya. Supaya kita bisa tulis di atas. Ternyata setelah disederhanakan, kita bisa dapat persamaan untuk penyelesaian eksplisit adalah, ya, kita pindah ke sebelah kiri, PIN plus 1, ya, yang ini nih, sama dengan, ya, betanya karena pindah ke sebelah kiri, ya, saya buat jadi dibagi, ya, dikali 1 per beta atau dibagi beta. Nah, ini dikasih tanda kurung besar gitu ya, yang isinya adalah ini. PI plus 1N gitu ya, dikurang 2 minus beta, ya, dikali PIN, ya enggak, ditambah PI min 1 pangkat N, ya, kurung tutup. Ya,
jadi ini persamaan untuk secara eksplisit. Gitu ya. Nah, sekarang persamaan ini yang akan kita masukkan ke soal ini. Ya, ini contoh 1. Oke. Sekarang kita masukin ke persamaan ini. Nah, caranya gimana? Ini tadi udah di-record ya, jadi ini saya hapus ya. Oke. Ini masih kotak. Ya. Nah, sekarang kita tinjaunya atau selesaikannya satu persatu. Di kotak 1 dulu nih. Ya, di grade 1 dulu. Gimana sih? Oke. Sekarang di sel 1. Sel itu artinya kotak ya. Sel 1. Oke. Berarti artinya kalau di sel 1, I-nya sama dengan 1. Karena ini kita ngomonginnya arah X doang gitu ya. Ya, arah X aja. Ini dimulai dari titik 0, terus 1 gitu ya, untuk yang kotak 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, dan seterusnya. Berarti untuk di sel 1, I sama dengan 1. Maka PI-nya kita ganti sama 1, ya. P1 pangkat N plus 1 sama dengan, masukin ini persamaan ini, persamaan 1A deh kita tulis ya. Pakai persamaan 1A. Sama dengan 1 per beta, ya, dikali, ya ini buka kurung, PI plus 1, berarti masukin 1 tambah 1, 2, pangkat N, gitu ya, dikurang 2 minus beta dikali PI, berarti P1. Pangkat N ditambah 1 kurang 1, 0. Ya, berarti di sini kita tulis dulu aja 0 pangkat N. Ya, itu untuk sel 1. Sekarang kita masuk ke sel 2. I sama dengan 2. Coba Deborah mana? Gimana nih hasilnya? Untuk I sama dengan 2 di sel 2. Maka P berapa ini? Lihat di persamaan 1A, Deborah. Mana ini Deborah? Masih ikut kuliah nggak? Mana ini Deborah? Oke, Deborah nggak ada ya. Bentar, ini dulu. Ini dulu. Deborah. Ila mana Ila? Ada Ila?
Ada, Ibu. Oke, coba gimana Ila? Untuk di sel 2 atau di kotak 2, berarti ini jadinya apa? P2, Ibu. P2 pangkat N tambah 1. Oke. Sama dengan 1 per beta. 1 per beta. Terus P2 pangkat N, Ibu. Ini P berapa? P2, P berapa? Kenapa P2? Kan ini PI plus 1. Berarti 2 tambah 1. Berarti berapa? 2 tambah 1. Berarti P berapa? P3, Ibu. Oke, P3 pangkat N, Ibu. Oke, terus? Pangkat N. Terus? Kurang 2. 2 kurang beta, Ibu. Oke. Terus? P1. P berapa? P1 per N, Ibu. Kok P1? Kan PI. P1 per N. Oh ya, P2 per Berarti P2 pangkat N, Ibu. Pangkat N. Terus? Pangkat N ditambah P2 kurang 1. Ditambah P. Berarti P1, Ibu, pangkat N. P1 pangkat N, Ibu. N. Oke. N. Ya, N. Coba lanjut lagi Ila. Kalau sel 3 gimana? I sama dengan 3. Nah, berarti? Pakai persamaan 1 tetap, Ibu. Tetap pakai persamaan 1A. P3. P3 pangkat N tambah 1. Sama dengan 1 per beta. Terus P4 pangkat N. Oke, P4 pangkat P4, N. Ibu. Terus? Dikurang 2 kurang beta. 2 kurang terus beta. P3 pangkat N. Oke. Ditambah P2 kurang N, Ibu. P2 pangkat N. Oke. Oke, makasih La. Coba sekarang. Ya, Ibu. Jian, mana Jian? Ya, Ibu. Oke, coba Jian. Sel 4. P4 pangkat N plus 1 sama dengan 1 per beta. P5 pangkat N kurang 2 kurang beta. P4 pangkat N tambah plus P3 pangkat N, Ibu. Lanjut. Joseph, mana Joseph? Iya, Bu. Oke, sel 5. P5N plus 1 sama dengan 1 per beta. P6 pangkat N dikurang 2 minus beta. P6N, Ibu. P6 pangkat N. P6. P5, Ibu. Terus? Ditambah P2 pangkat P4 pangkat N, Ibu. P4 pangkat N, Ibu.
Oke, terakhir sel 6 di atasnya dia. P6 N plus 1. P6 N plus 1 sama dengan 1 minus 1 per beta. 1 per beta. P5 pangkat N. P5. Iya. PI plus 1. Ada nggak? 6 tambah 1 berapa? P7. Oke, ada nggak P7 di sini? Tidak ada. Oke, berarti kita tulis dulu ya P7-nya dulu nggak apa-apa. Terus pangkat apa ini? Pangkat N, Ibu. Terus? Minus dalam kurung 2 minus beta. Oke. P5 pangkat N. P5? P6. Pangkat N Terus? tambah P5 pangkat N. Ibu. Oke. Nah, ini semuanya sudah diketahui ya untuk masing-masing selnya. Sekarang yang jadi pertimbangan pertama adalah adakah P7 sama P0 di sini? Ya, kalau nggak ada, kalau nggak ada, ya kecuali misalnya ini P0 bisa kita sama dengan P inisial atau P init. Ya, tapi di awal ini kita anggap si P0 ya sama P7-nya ini sama dengan 0. P0 sama P7-nya itu sama dengan 0. Sisanya karena dia ada ya 1 2 3 4 5 6 maka tetap kita tulis. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si P1 ya, misalnya nih lihat P1 ya di sel 1 maksudnya. Ya. Tekanannya dia ya dipengaruhi oleh P2 ya enggak? Berarti di sisi sebelahnya dan tekanan dia sendiri ya pada saat ini. Jadi misalnya kita mau lihat tekanan di titik 1 sebulan lagi itu dipengaruhi oleh berapa sih tekanan di sebelahnya ya di sel 2 dikurang dengan tekanan di sel 1 pada saat ini. Ya, terus kita lihat di sel 2 sekarang. Ya. Berapa sih tekanan di titik 2 ini di sel 2 di sebulan lagi misalnya? Maka dipengaruhi oleh P3 saat ini ya kotak di sebelahnya dikurang dengan titik dia sendiri ya dan ditambah dengan P di sebelahnya. Jadi pasti kalau kita ambil kesimpulan di setiap sel itu pasti akan dipengaruhi oleh kanan kirinya. Ya, misalnya kalau di satu kirinya nggak ada ya berarti cuman kanannya aja. Ya, seterusnya. Jadi di sel 3 dipengaruhi oleh sel 4 dan sel 2. Sel 4 dipengaruhi oleh sel 5 dan sel 3. Terus seperti itu. Gitu ya. Makanya kenapa kita cari persamaan difusivitas. Ya, persebaran tekanan ya di setiap titik atau di setiap sel pada suatu waktu. Ya, pada suatu waktu tuh ya misalnya pada hari ini, pada hari besok, berapa tahun kemudian gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya dari sini kita sebenarnya bisa bikin penyelesaiannya terakhir nih. Ya, terakhir untuk bikin matriksnya. Ya, untuk bikin matriksnya. Oke. Gimana ya nih? Ya,
hapus yang ini aja ya. Oh, di sini. Oke. Itu saya hapus aja ya. Saya pindah ke atas. Oke. Ini udah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian terakhir nih, membuat matriksnya. Ya. Karena yang diminta adalah PN plus 1, ya, PIN plus 1, atau tekanan di titik masing-masing sel di masa yang akan datang, ya, di masa depan, maka kita buat seperti ini. P1, P2, P3, P4, ini kurang, P5, dan P6. Ini kayaknya. Tebang. Pindah. Ya. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, ini dalam bentuk matriks. Ini pangkat N plus 1. Ya. N plus 1. Sama dengan ini adalah matriks besarnya. Sebentar deh. Ini dulu. Oke. Ini adalah matriks besarnya. Nanti, nah di sini adalah P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 pangkat N. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Berarti di sini yang mau saya cari adalah matriks yang A. Ya, ini saya tulis matriks A yang besar ini. Oke. Matriks A ini berapa sih atau isinya tuh apa aja? Ya, kita lihat dari yang udah kita definisikan nih, sel 1 dulu ya. Berarti P1N plus 1 sama dengan apa aja nih komponennya. Oke, sekarang kita lihat sih komponen P1N plus 1, berarti ini dulu ya. Berarti ada 1 per beta dikali P2 pangkat N, dikurang 1 per beta, dikurang 2 minus beta P1 pangkat N. Ya. Nah, berarti di komponen P1 ada nggak dia? Ada. Ya. Masih ingat nggak cara ngaliin matriks?
Gimana coba? Kalau saya mau cari, misalnya ini, P1, P2, P3. Ya. Berarti kalau P1 sama dengan apa? 1 dikali A, ya enggak? Ditambah 2 dikali B, ditambah 3 dikali C. Terus berarti kalau P2 sama dengan 2 dikali D, ya enggak? Ditambah 1 dikali D, Ya. sorry, ditambah 2 dikali E, 2 dikali F. iya, 3 ditambah kali F. kali F. Terakhir, P3 sama dengan 1 dikali G 1 ditambah kali G 2H kali H. 3 kali I. Ya, ini permisalan aja untuk perkalian matriks. Gitu ya. Jadi ini kali ini tambah ini tambah ini kali ini. Ya. Berarti kalau P1N plus 1, ya, kita lihat dulu nih komponen P1-nya punya nggak dia? Ada nih ternyata. Apa isinya? Ada minus 2 kali minus beta dibagi beta. Ya, kita tulis aja nih di sini berarti. Minus 2 minus beta ya, dibagi beta. Berarti P1 pangkat N-nya dikali ini. Ya. Terus komponen P2-nya ada nggak? Ada. Ya, ternyata cuman dikali 1 per beta aja. Tulis di sini. 1 per beta. Ya. Terus komponen P3-nya ada nggak? Ini kayaknya saya kurang lebar ya. Bentar, saya pindah dulu. Supaya dia agak sini. Ini P1, P2, P3, P4, P5, P6. Oke. Ini pangkat N. Kita ulang lagi. Berarti P1-nya komponennya adalah ini. P2-nya komponennya adalah 1 kali beta aja. Ya. P3-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti tulis 0. P4-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti tulis 0 juga. Ya. Atau ini saya kasih ini dia. Keterangan. A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Jadi ini komponen-komponen A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, sekarang P3-nya ada nggak tadi di sel 1? Nggak ada. P4-nya ada nggak? P4-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti 0, 0. P5, P6-nya juga nggak ada. 0. Gitu ya. Sekarang lihat di sel 2. P2N plus 1. Adanya komponen P1. Ada nggak? Ada dikali 1 per beta. Berarti 1 per beta. Komponen A-nya. Terus P2-nya ada minus 2 minus beta per beta. Ya, kita tulis minus 2 minus 2 minus beta per beta. Oke. Terus komponen P3-nya ada nggak? Ada 1 per beta aja. Berarti tulis 1 per beta. Ya. Oke. Terus sekarang ke sel P1, P2, P3. P4, P5, P6-nya karena nggak ada nih ya di komponennya, kita langsung terus aja 0. 0, 0, 0. Ya. Terus sekarang ke sel 3. Ya, ke sel 3. P3N plus 1 sama dengan P4, P3 sama P2. Berarti P1-nya dia nggak ada. Tulis 0. Ya. Terus P2-nya ada 1 per beta, konstanta depannya. Ya. Terus P3-nya ada minus 2 minus beta per beta. Ini kayaknya kurang. Minus 2 minus beta per beta. Oke. Terus komponen P4-nya ada nggak?
Apa komponen P4-nya? 1 per beta. Oke, 1 per beta. 5 sama 6-nya ada? Tidak ada, Ibu. Jadi 0 gitu ya. Ini baru yang P3. Sekarang kita ke P4. P4, nih saya hapus dulu, biar sesuai garisnya. Ini yang di atas P1, yang ini P2, ini P3, ke bawahnya P4, ke bawahnya lagi P5, ke bawahnya lagi P6. Oke. Saya hapus dulu. Matriksnya. Terus ini juga saya hapus dulu. Ya, ini matriksnya ke bawahnya. Ini berarti P1, P2, P3, P4, P5, P6. Oke. Ini pangkat N. Ya, ini kita kasih kurung matriksnya dulu. Nah, sekarang lanjut ke P4. Ke P4 adanya komponen P berapa aja nih? P3, 4, sama 5. Sisanya 0. Ya, berarti P1-nya 0, P2-nya 0, P3-nya apa? 1 per beta. Ya. P4-nya ada? Min 2. Minus 2 minus beta per beta. P5-nya 1 per beta. Per beta. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P6-nya nggak ada. Terus P5, sel G5. P1-nya ada? Tidak ada, Ibu. 0. P2-nya? Tidak ada, Ibu. 0. P3-nya? Tidak ada, Ibu. 0. P4-nya? 1 Minus 1 per beta. Per beta. P5-nya? Min 2 beta. Beta 2 min beta. Minus beta per beta. Nah, P6-nya? 1 per beta, Ibu. 1 per beta. 1 per beta. Oke, terakhir P6 P1 0, 0 ya. Dia cuman punya dari 4. P4 apa ininya? P4-nya ada nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. P5-nya 1 per beta. 1 per beta. Oke, P6-nya baru minus 2 minus beta dibagi beta. Oke. Ya, jadi sebenarnya kelihatan nih diagonal utamanya semuanya konstantanya adalah minus 2 minus beta. Ya. Minus 2 minus beta. Ya, ini diagonal utamanya. Kanan kirinya itu adalah 1 per beta. Ya. Nah, ini nanti adalah persamaan akhirnya atau matriks penyelesaian terakhirnya. Ya, nanti ini yang akan diselesaikan oleh simulasinya atau komputasinya. Ya. Tapi yang pasti kita udah punya nih matriks ini apa? Ya, misalnya ini adalah matriks A deh. A sama dengan matriks apa ini namanya? Kan matriks ini apa sih namanya? Aduh. Bentar, saya lupa. Namanya adalah matriks, kita sebut M lah ya. M-nya dikali B. Jadi nanti maka A sama dengan M kali B. Gitu ya.
untuk A, matriks A sama dengan matriks M dikali matriks B. Gitu. Jadi nanti misalnya ada soal seperti tadi, penyelesaiannya sampai matriks ini, sampai bisa ditulis A, matriks A sama dengan matriks M dikali matriks B. Gitu ya. Biasanya saya menyederhanakan lagi sih bentuk minus 2 minus beta ini. Ya, tapi di sini nggak perlu, nggak apa-apa. Ya. Minus 2 minus beta per beta itu saya tulis, ya Allah. Minus 2 minus beta per beta. Ini saya tulis sebagai ini. Tapi nggak usah di sini, nggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan kalau ini jadi diagonal utamanya dari si matriks M kita. Oke. Ada mau ditanyain? Nggak ada? Oke, jadi nanti jumlah diagonalnya itu pasti akan sama jumlah berapa matriks A atau matriks B-nya. Gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ada 6. Gitu ya. Dan kanan kirinya itu adalah kotak atau sel yang berkaitannya. Misalkan kayak 1 per B-nya berarti ya kotak keduanya. Terus yang sel 2, maka sel 1 sama sel 3. Terus kotak 3, maka sel 2 sama sel 4, dan seterusnya. Ya, sampai di akhir. Oke, gitu ya. Jadi nanti dari sini bisa diketahui berapa tekanannya, ya. Kenapa bisa diketahui seperti itu? Karena ini kan si beta ini tadi kan sebenarnya adalah satuan-satuan yang konstanta-konstanta yang bisa diketahui gitu ya, dari mulai porositasnya berapa, viskositasnya berapa, ya enggak, kompresibilitasnya berapa, terus permeabilitasnya berapa. Ya, ini bisa diketahui nih nilai-nilainya berapa. Oke, terus tadi ada yang membedakan nanti adalah delta X kuadrat dibagi delta T-nya berapa. Ya, delta X kuadrat dibagi delta T-nya berapa. Ya, misalnya delta X-nya, ya tadi kalau saya buat si kotaknya ini, ya kalau dia sama, ya misalnya delta X-nya adalah jarak dari sel 1, gitu ya, atau delta X-nya ini adalah 1 feet gitu misalnya. Ya, berarti kita masukin delta X kuadratnya adalah 1 feet kuadrat. Terus delta T-nya misalnya kita di sini mau hitung T sama dengan 30 hari. Gitu ya. Maka nanti delta T-nya adalah 30 hari. Gitu ya. Seperti itu. Nilai-nilai ini nanti bisa dimasukin ke sini, ke matriksnya, dan bisa dikalikan dengan misalnya kita tahu nih, ya, kita tahu di saat ini atau pangkat N ini, ya, tekanan di tiap titiknya tuh berapa sih, kita bisa definisikan. Kan bisa kita ukur ya nggak? Kalau misalnya kita punya reservoir gitu ya, terus kita bisa tahu, oh ternyata tekanan rata-rata di reservoirnya misalnya adalah 300 psi gitu ya. Berarti kita bisa menjabarkan lagi nih, oh di titik 1 kita bisa tulis 300 psi, titik 2 300 psi, dan seterusnya. Nah nanti dari hasil perhitungan ini, itu bisa kita dapatkan, oh di titik 1, 30 hari lagi tuh tekanannya akan sekian loh kalau berdasarkan hasil ini. Di titik 2 tekanannya akan sekian. Gitu ya. Yang kita prediksi adalah di masa yang akan datang. Oke, gitu ya kira-kira untuk hari ini. Kalau nggak ditanyakan, silakan diselesaikan resumenya. Ya. Terus, sebentar. Oke,
Oke, terus nanti untuk yang pertemuan selanjutnya akan ada sesi ini ya, presentasi kelompok. Nanti saya bagikan paper, ya beberapa paper, terus dikerjakan secara kelompok. Satu kelompoknya 3 orang, berarti nanti ada 4 kelompok. Ya, nanti akan ada 4 kelompok. Tugasnya adalah dari paper tersebut, ya ini saya hapus ya. Yang pertama, tugasnya nanti ada 14 orang. apa? Ada 14 orang. 12 orang ya? 14, Ibu. Oh iya Kalau betul, bagi sorry. 3 berarti ada 2 orang yang nggak masuk. Berarti ada 2 kelompok yang isinya 4 4 orang. Iya, Iya. gitu ya. Jadi nanti ada 2 kelompok yang isinya 4 orang. Terus nanti yang pertama dikasih paper. Oke. Terus dari paper itu coba identifikasi ya, identifikasi kira-kira dia apa namanya, permasalahannya apa atau problemnya apa ya. Terus yang kedua, sebentar, tujuannya apa gitu ya. Terus yang ketiga, oh atau gini deh, minggu depan, sebentar, oh atau sekarang ya saya jelasin dulu sedikit ya, biar kalian bisa ngerjakan. Sebentar. Mana ya? Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Ya. Nah, jadi misalnya ini contoh paper yang pertama, ya berarti nanti kalian nggak akan dapat paper ini ya. Nah, paper yang pertama ini judulnya, judulnya adalah Comparison of Solutions to a Three-Dimensional Black Oil Reservoir Simulation Problem. Ya, jadi artinya apa? Perbandingan beberapa solusi untuk permasalahan simulasi reservoir black oil 3 dimensi. Ya, black oil 3 dimensi. Oke. Jadi di sini yang pertama SIMRES untuk 3 dimensi dan dia black oil. Oke. Terus sekarang kita lihat nih ya. Di sini ada summary-nya. Oke. Di sini ada summary-nya. Kalau kita baca nih ya, a comparison of solutions to a three-dimensional black oil reservoir simulation problem is presented. Maka di paper ini ditunjukkan ada beberapa solusi untuk permasalahan 3 dimensi black oil reservoir simulation, gitu ya. Nah, terus introduction-nya. 7 companies participated in a reservoir simulation project. Apa artinya? 7 perusahaan, ya, ada 7 perusahaan berpartisipasi di SIMRES project. Ya. Untuk membandingkan, jadi masing-masing perusahaan tersebut nanti akan membandingkan hasil SIMRES-nya dia, ya, berdasarkan simulator yang mereka punya, gitu ya. Nah, terus nanti dipresentasiin atau ditunjukin hasilnya gitu ya dari 7 perusahaan. Jadi sini ada 7 perusahaan gitu ya.
Apa aja 7 perusahaannya? Ya, ada Amoco, ya enggak? Terus ada CMG atau Computer Modeling Group, ya. Terus ada Exxon, ya enggak? Ini kita baca di sini. The participants were Amoco, Computer Modeling Group atau CMG, terus Exxon, terus ada lagi Intercom Resource Development and Engineering, ya. Ada Intercom. Terus ada apa lagi? Mobil Research. Ya. Jadi dulu Exxon Mobil itu dipisah antara Exxon-nya sama mobilnya. Jadi yang ini cuman mobil. Mobil Research. Terus sama SSC, Scientific Software Corporation. Satu lagi apa ya? Bentar. Amoco, Exxon, Intercom, CMG, mobil, Shell. Ya, satu lagi Shell. Ya, ada Shell. Ya, jadi ada 7 perusahaan nih. Oke. Terus di sini dibilang beberapa jenis komputer digunakan. Ya, Amoco itu pakai IBM 3033, IBM bla 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 bla, gitu ya. Terus Exxon pakai komputer bla 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 bla. Gitu ya. Terus dibilang the number of time steps dan central processor times varied considerably. Maksudnya perubahan waktunya atau time steps-nya itu ya itu berubah-ubah sesuai dengan yang dianjurkan atau yang dipertimbangkan. Gitu ya. Terus semuanya kecuali si Shell ini ya, itu menggunakan pendekatan single point upstream mobility weighting, ya, atau pembobotan mobilitas satu titik. Ya, jadi kan kita tahu tuh ada yang namanya mobility atau mobilitas ya. Nah, jadi mobility-nya ini kita weighting atau dibobotkan, ya, pembobotan mobilitas untuk satu titik upstream aja. Masih ingat yang titik upstream itu berarti gimana? Ke arah depannya gitu ya. Nah, terus Shell itu menggunakan 2 poin. Ya, jadi semuanya kecuali Shell itu pakai 1 titik. Tapi kalau Shell dia pakai 2 titik. Oke. Terus dibaca lagi. Statement dari problemnya. Areal dan cross-section dari reservoir ditunjukkan di gambar 1 dan 2. Oke, gambar 1 dan 2. Nih ya, jadi kalau secara areanya, grid-nya seperti ini. Gitu ya. Ini dia lihat cuman di layer pertama aja. Jadi ternyata ada 3 lapisan. Ya, lapisan pertama, kalau kita lihat dari atas tuh seperti ini. Ada berapa grid kali berapa nih? 10 dikali 10. Ya. X-nya 10, Y-nya 10. Terus kalau dilihat dari perkedalaman atau cross section-nya itu ada 3 kedalaman, ada 3 lapisan maksudnya. Lapisan 1, layer 1, layer 2, dan layer 3. Gitu ya. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi kita sampai di statement of problem tadi ya. Untuk areal sama cross section-nya itu ada di gambar 1, gambar 2. Oke. Terus stratification dan reservoir properties itu dilihat di gambar 2. Maksudnya stratification itu penampang di tiap lapisan dan juga properties dari reservoirnya ada di gambar 2. Ya, jadi di sini kita bisa lihat nih ketebalan lapisannya berapa,
terus permeabilitas arah XY-nya berapa gitu ya. Nah, terus reservoir itu asalnya undersaturated. Apa artinya undersaturated? Apa artinya reservoir keadaannya undersaturated? Ayo, udah tingkat berapa ini? Masa kalimat atau istilah undersaturated Yang nggak tahu? tekanan reservoir lebih besar daripada tekanan saturasi atau bubble point-nya. Oke, tekanan reservoirnya lebih besar dari tekanan bubble Saturasi atau point-nya. bubble point. PR Oke, lebih besar dari PB. artinya apa nih berarti? Yang jenuh Ibu, reservoirnya jenuh, kurang jenuh. Artinya ada berapa fasa? Satu fase, Ibu. Satu fasa. Ya, artinya belum ada gas yang terbentuk ya. Semuanya masih kita anggap sebagai oil gitu ya. Makanya di sini disebut dengan undersaturated. Oke, gitu ya. Terus nah, ternyata ada sumur injeksi ya. Injeksinya itu gas di grid point 1,1. Dan sumur produksinya ya ada di grid point 10,10. Berarti di ujung kiri sama di ujung kanan. Nanti kita lihat di bawah gambarnya. Ya. Nih, ada gas injection well di 1.1 sama production well di 10.10. Gitu ya. Terus mana tadi? Oke, pertinent data dan constraint atau intinya data-data yang dibutuhkan dan batasannya ada di tabel 1. Terus tabel PVT sama relative permeability ada di tabel 2 dan 3. Oke. Partisipannya disuruh buat beberapa kasus ya, beberapa permasalahan ya, beberapa hasilnya, yaitu satu ya. Oke, yang sebentar, sebelumnya kasusnya ada 2 gitu ya. Yang pertama, bubble point pressure-nya itu konstan gitu ya, dengan nilainya sama dengan kondisi awal. Jadi PB-nya nggak berubah dari awal sampai akhir itu sama. Oke. Terus yang kedua, PB-nya berubah dengan perubahan saturasi gasnya. Ya, jadi PB di sini nanti dipengaruhi oleh injeksi gasnya. Oke. Jadi ada case 1 sama ada case 2. Ya. Terus apa aja hasil yang harus diperlihatkan? Yang pertama, grafik antara oil rate versus waktu gitu, dan grafik antara GOR versus waktu. Jadi nanti di sini mereka ada bikin 2 nih. Ada kasus 1 sama ada kasus 2. Ya, dibikin masing-masing oil rate sama GOR. Ini juga ada kasus 1, ada kasus 2. Ya, mereka melakukan simulasi reservoirnya 2 kali. Ya. Terus udah gitu disuruh nunjukin tekanan ya di sel di mana adanya injektor sama produser atau ada sumur injeksi sama produksi. Oke, berarti di sini mereka bikin ada 2 juga ya. Tekanan di titik 1,1 dan 10,10 untuk kasus 1 ya enggak. Terus sama tekanan di 1,1 dan 10,10 untuk kasus 2. Secara annually atau berarti selama 1 tahun. Jadi nanti waktunya 1 tahun. Ya. Terus yang kedua, saturasi gasnya. Ya, di beberapa grid point yang ditentukan 1,1, 1,1,2 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, jadi mereka sebenarnya mau lihat distribusi saturasi gasnya di beberapa titik, di beberapa sel. Ya, misalnya 1,1,1 ya berarti di titik sini di lapisan pertama.
Terus 1,1,2 berarti di titik kiri ini tapi di lapisan kedua gitu ya. Terus 1,1,3 berarti di titik ini di lapisan ketiga. Karena yang 1, 2, 3 ini menunjukkan Z-nya atau lapisan keberapanya. Gitu ya. Terus tabel saturasi gasnya setelah 8 tahun. Gitu ya. Terus tabel juga tekanan di selnya ya di masing-masing kotaknya setelah 8 tahun. Gitu ya. Terus tabel dari tekanan bubble point-nya gitu ya. Untuk kasus yang kedua. Ya, untuk kasus yang kedua. Oke. Gitu ya. Nah, ini tadi gambarnya untuk area penampang area, yang ini penampang cross section ya, atau dari penampang per lapisannya. Terus di sini diketahui data-datanya ya. Inisial tekanan reservoirnya atau tekanan reservoir awalnya pada kedalaman 8.400 feet adalah 4.800. Gas injection rate-nya 100 mmSCF per day gitu ya. Dan seterusnya sampai ada data PVT juga ya. Di sini dia udah ngasih data-data PVT properties-nya gitu ya. Nah, hasilnya, nah ini yang harus nanti kalian coba kalian tunjukkan aja di kerja kelompoknya ya. Hasilnya tuh apa sih? Ya, yang pertama ini untuk case 1. Case 1 tadi ketika PB-nya konstan, ya tidak berubah. Ini ngeliatin oil rate-nya. Ya, oil rate-nya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua nanti ada GOR-nya. Ya, untuk case 1 juga GOR versus waktu. Ya. Terus yang ketiga ada pressure-nya. Ya. Pressure untuk sel berapa nih? Sel 10-10-3 atau di produksi sumber produksi. Ya, pressure-nya seperti apa? Dan seterusnya. Di sini ada gas saturasinya gitu ya untuk di sumber produksi 10,3 ya, berarti di lapisan ketiga. Terus di sini ada pressure versus time ya untuk sumur injeksi atau di 1,1,1 dan seterusnya. Ya, nah kalian tugas yang pertama awal aja kalian coba dibaca papernya ya bareng-bareng kelompok ya, karena butuh waktu ya untuk mengartikannya juga, apalagi mencoba memahami papernya. Tapi dicoba dikerjakan per kelompok ya. Untuk tugas awal cukup ini aja, cukup tulis nanti judulnya apa gitu ya. Terus problemnya apa gitu ya. Terus nanti dia ini problem atau tujuan deh ya, tujuannya untuk apa gitu ya. Terus yang ini hasilnya apa, hasil yang ditunjukkan tuh apa aja, Oke ya. Kalau kayak tadi kan udah jelas nih ya, ada oil rate misalnya, kurva oil rate versus waktu gitu ya. Terus ada lagi tadi GOR versus waktu ya, kayak ini nih GOR versus time. Terus ada lagi tadi pressure ya di suatu titik di setiap waktu gitu ya. Nah, itu aja dulu ya. Kalian bisa memahami judulnya tuh kira-kira tentang apa, terus problem atau permasalahan dan tujuannya tuh apa, serta hasilnya tuh apa, hasil dari simulasi reservoirnya tuh apa. Ya, nanti saya bagikan papernya di grup,
terus sekaligus anggota kelompoknya. Ya, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkannya nanti setelah atau sebelum kuliah di selanjutnya. Jadi misalkan minggu depan kita kuliah hari apa, nah sebelum kuliah dikumpulkan tugasnya dalam bentuk PowerPoint aja. Ya, bentuk filenya PowerPoint. Kalau untuk yang sekarang dikumpulkannya cuma resumenya aja, resume kuliah yang sebelum ini. Ya, resume yang paper ini nggak usah, resume kuliah yang sebelumnya aja dikumpulkan jam 1 WIT ya. 13 WIT. Oke, berarti jam 11 WIB. Nanti saya buat di Google Classroom-nya sekarang. Kalau yang sudah selesai tadi resumenya bisa langsung dikumpulkan. Kalau belum saya kasih waktu 2 jam. Oke. Gitu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan, Andy? Kelompoknya bagaimana, Ibu? Nanti pembagian kelompok dan papernya saya kasih di grup ya. Oh iya Ibu, baik Ibu. Oke. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.